Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan romance atau love reading untuk Mei 2022 ya, dan ini untuk zodiak Virgo. Ya oke, Virgo, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya pun bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau sudah terbalik ya udah, berarti energinya gitu. Di orang lain mungkin enggak. Ya jadi enggak perlu untuk dipaksakan. Ya, dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang counselor. Oke, so kita lihat oracle-nya untuk Virgo ya. Virgo di Mei 2022, romance kamu. Oke, Virgo. Ada get creative and excite your imagination with wonder. Then gratitude rampage, list 10 things you are thankful for. Okay. Lalu create your own happiness. Ask for help, it doesn't make you weak. Dan ada remove the limiting labels you are wearing. See, ini kartu yang ini sama kayak kartunya Libra tadi ya. Barusan aku baca Libra tadi. Dan ini di bottom of the deck-nya ada breathe in bliss, exhale bullshit. So Virgo, entah kamu berurusan dengan seseorang yang Virgo yang toxic ya, atau kamunya yang Virgo, orang yang bukan Virgo ini energinya toxic. Oke, ada energi memang wow, gue harus bilang saat aku ngelihat bottom of the deck-nya, ada energi yang nyesek di dada aku sama di badan aku ya, karena biasanya kalau energinya cukup berat, cukup nyakitin, apalagi misalnya ini karena energi seseorang yang sangat memendam kemarahan, gak bisa mengekspresikan diri dia, pasti kayak gini energinya. Jadi kamu berurusan dengan seseorang yang hobi banget atau suka sekali memberikan silent treatment sama kamu. Jadi kalau dia nggak suka akan suatu hal, itu akan menjadi my way atau highway gitu. My way atau highway artinya kita selesaikan masalah ini dengan caranya aku, atau kita berpisah. Hi, gitu, bye, kayak bye gitu. Jadi dia akan melakukan hal ini terus-terusan ya selama kalian berhubungan. Jadi aku bisa bilang setiap ada masalah, kalau sudah sampai di titik yang dia nggak bisa proses, dia akan melakukan hal itu, akhirnya selalu stuck di tempat yang sama. Akhirnya dia kembali, misalnya kalian bersama seperti tidak terjadi apa-apa gitu, dan dia tidak mau membicarakan apapun yang terjadi saat dia mencapai posisi itu atau saat kalian berpisah ya. Dia nggak, orang yang nggak terlalu mau membicarakan masa lalunya, namun ya dia bakal sangat ingin tahu semuanya tentang kamu. Agak sedikit tidak adil, memang dia ingin semuanya, apapun hal itu dia ketahui tentang kamu, namun dia nggak mau kamu ketahui semua hal tentang dia ya, karena dia ngerasa itu bagian dari memperlihatkan kelemahan dia. So karena dia suka sekali melakukan hal ini ya, dia juga suka banget untuk membuat kesalahannya dia itu menjadi kesalahannya kamu juga bisa. Jadi semua yang terjadi dia buat seakan-akan sumbernya adalah dari kamu. Dia membuat kamu ragu tentang perasaan kamu sendiri, emosi kamu sendiri. So inilah yang membuat kamu yang berhubungan dengan dia bisa dibilang gak begitu nyaman dan gak bahagia menjalani hubungan dengan dia, karena kamu bingung ya, siapa yang kau percaya, emosi kamu, perasaan kamu, ataupun dia ya. Kita lihat tarotnya untuk Virgo di Mei 2022.
Oke, sorry kalau kedengaran bunyi kendaraannya ya. Ada High Priestess, the Fool, Seven of Swords, Three of Earth, the Three of Pentacles, The Empress. Seseorang ini sebenarnya sedang menunggu kamu ya, untuk kamu merasa bersalah, merasa kalau dia yang terbaik dalam hidupnya kamu. Dia pengen untuk kamu sampai ke posisi itu ya. Dia sedang menunggu di sini. Jadi walaupun dia meninggalkan kamu sih, Eight of Cups, memang benar dia nggak benar-benar meninggalkan kamu. Yang dia lakukan memang hanya sedang memberikan treatment ke kamu kalau dia nggak suka. Dan dia nggak ngerasa diri dia toksik loh ya, padahal aku bisa bilang yes, ini perilaku yang sangat toksik. Dia ngerasa apa yang dilakukan benar ya. Dan di bottom of the deck ada Queen of Fire, karena memang yes, siapa sih yang mau benar-benar mengakui diri dia toksik kalau dia belum benar-benar mengenal diri dia sendiri. Dia akan sulit menerimanya. Dia ngerasa diri dia ya oke-oke aja, fine-fine aja, baik-baik aja ya. Dia ngerasa ya itu egoisme yang memang dia mau ambil, terus apa yang salah dari itu ya. Jadi jika kamu berusaha dengan seseorang yang Virgo seperti ini dan kamu benar-benar melepaskan dia ya, kasarnya dia udah kena batunya. Karma instan terjadi dalam hidupnya dia. Ternyata kapal yang dia tunggu, tempat dia berlabuh, biarpun dia mempunyai banyak harta karun di pulau tersembunyi ini, kapal itu gak pernah datang menjemput dia lagi ya. Kapal itu hanya sebuah ilusi atau bayangan yang gak pernah kembali. Dan aku bisa bilang penyesalan udah menghantui dia di sekarang, karena dia terlalu menikmati egoismenya dia, terlalu menikmati kesakitannya dia. Dia ngerasa dialah yang paling sakit, dia ngerasa dialah yang paling dikecewakan, padahal dia bisa dibilang salah satu peran yang paling besar dalam hubungan kamu, yang suka untuk mempermainkan ya. Dia ibaratnya seperti pemain dalam sebuah cerita drama percintaan, namun dia juga bertindak sebagai director atau sebagai sutradaranya. Jadi akan mengatur jalan ceritanya tersebut yang nggak bisa ya, karena ada orang yang udah mengatur jalan ceritanya dan dia hanya tinggal memerankan perannya. Namun dia nggak ngerasa kalau dia mengatur sih. Dia nggak merasa dia mengatur keadaan yang ada. Ten of Swords sih, Virgo ya. Temperance, energinya meminta banget untuk dia ataupun kamu ya. Fokus dengan diri kalian masing-masing, spiritualismenya kalian, apalagi Jupiter sudah masuk di Pisces ya. Jupiter itu adalah ruler untuk planet Sagittarius dan juga Pisces. Jadi aku melihat untuk Virgo sendiri, Pisces kan ada di 7 house-nya kamu. So Virgo, kamu bakal mencari seseorang yang layak untuk tempat kamu mengadu, seperti guru spiritual atau bahkan seseorang yang kamu rasa dia perfect, sempurna ya, yang bisa mengajari kamu tentang kehidupan. Itu tadi aku melihat dia bisa kembali ke kamu jika dia merasa kamu memang sosok tempat yang perfect untuk dia kembali pulang ya. Dia seseorang ingin hadir lagi dalam hidup kamu. Page of Pentacles, Four of Swords, Ten of Cups, Nine of Cups, dan Six of Wands. Yang agak memberatkan dia untuk kembali dalam hidup kamu adalah dia melihat sosoknya dia nggak lagi bermakna ya. Dia ngelihat sepertinya kamu udah ikhlas menerima jika dia meninggalkan kamu, dan itu adalah hal yang bukan dia mau. Jadi gini,
Dia melakukan semua hal ini bukan untuk kehilangan kamu, namun dia melakukan ini semua untuk menyadarkan kamu betapa berharganya dia. Namun apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan besar. Ya, dia hanya sedang dia memperlihatkan sisi terburuknya dia loh. Dia nggak sadar, unconsciously dia nggak sadar, subconsciously, ya. Dan justru membuat kamu yang berusaha dengan dia melihat, wow ternyata orangnya seperti ini, ya. Ternyata ya akhirnya kamu berusaha dengan dia, wow ternyata aku kira dia dewasa atau gimana, ternyata enggak. Dia membuat kamu yang berusaha dengan dia berpikir matang-matang untuk tidak lagi mengulangi hal yang sama. The moon overthinking, kesakitan dia jalani akhir-akhir ini, terutama saat Ketu udah masuk di Libra, ya, dan Rahu masuk di Aries. Energinya ada di second house-nya kamu dan 8th house-nya kamu, Virgo. Jadi dia benar-benar tenggelam dalam ilusi kesakitan dia, kekecewaannya dia. Karena Rahu ada di tempat tersembunyi, ibaratnya deep dalam dirinya dia, yang kayak ngasih lihat semua kekurangan, kelebihan, dan juga semua imajinasi dalam hidupnya dia, ya, dan membuat dia justru makin berantakan. Five of Wands, the Queen of Wands. Energi ini membuat dia sangat menginginkan kamu, ya. Apapun yang udah dia capai saat ini, dia ngerasa itu nggak akan membahagiakan dia kecuali dia menuju kamu. Namun kamu lihat di sini dia takut menuju kamu, itu ibaratnya dia harus benar-benar ngelepasin semuanya, ya. Dan dia takut saat dia membuka pintu itu kamu udah nggak ada, dan Four of Pentacles, kamu bukan lagi miliknya dia, ya. Dan dia takut dia benar-benar kehilangan kamu. Dia sangat menyayangi kamu sebenarnya, ya. Apa yang dia lakukan, dia ingin untuk sebenarnya ya hanya untuk kamu sadar. Cuman aku bisa bilang dia terlalu puas, terlalu happy dengan main-mainnya ini tadi. Dan kalau untuk aku pribadi, ya kamu tanya ke aku misalnya, aku nggak mau, ya. Ini tanda seseorang yang sangat tidak dewasa. Kalau memang ada kesalahan, yang dibilang kesalahannya di mana, diperbaiki, bukan dibiarkan terus-terusan kayak gini, memberi kode-kode yang nggak jelas, ya, dan hanya membuat kesakitan yang seharusnya nggak begitu menyakitkan ini hanya tinggal sampai saat ini. Aku bisa bilang ini sebenarnya penderitaan yang bodoh. Bodoh adalah saat sesuatu hal yang bisa kita selesaikan udah dari lama, namun kita terus-terusan aja nahannya. Aku ngelihat ini untuk sisinya dia yang sangat bodoh, ya. Seven of Swords, akhirnya penyesalan menghantui dia, ya. Keras banget dia menahan diri untuk tidak bicara, ya. Dia tak keras sekali untuk menahan diri untuk tidak memperlihatkan kesakitan dan kecewaannya dia, namun ternyata tetap aja terlihat. Aku ngelihat mungkin orang ini perlihatkan dia happy, bahagia, namun sebenarnya dia pure pintar banget untuk berbohong. Ini dari seseorang yang pandai banget menyembunyikan perasaannya, ya. Page of Cups, Knight of Cups, dan ada Strength. Kuat sekali keegoisannya dia di sini untuk mempertahankan, namun aku lihat ini bakal hancur sedikit lagi dan membuat dia bakal entah tenggelam dalam kesakitan atau nggak mau, dia harus ungkapin jujur sama kamu, dia ingin bersama kamu sesakit apapun, ya. Dia nggak bisa menerima kesendirian dan nggak bisa menerima jika dia tidak bersama kamu akhirnya nanti, ya. Cuman aku ngelihat energi yang udah begitu terlambat, parah banget terlambatnya di sini. Aku bisa bilang, wow. Virgo,
di beberapa tahun ini aku ngeliat memang Virgo, karena memang apa ya, untuk Virgo sendiri relasi kamu memang sedang banyak banget bermasalah. Namun sini makin kesini ya 70-80% jika kesakitan masih sampai saat ini semua karena pilihan kamu sendiri Virgo. Awalnya mungkin memang yes, kamu dengan dia sama-sama bisa membuat kesalahan, namun makin kesini kamu juga berperan sangat besar. Bukan kamunya yang ini, mungkin orang yang berurusan dengan kamu ini ya. So ya, that's it. Semakin kamu menutup diri, semakin kamu buka hati untuk orang lain, semakin dia juga takut kehilangan kamu dan dia semakin mengejar-ngejar kamu. Di sini aku ngeliat Virgo, ataupun sebaliknya ya. So ya, that's it. Karena aku ngeliat kemungkinan besar di masa ini kamu memang bisa mendapatkan suami, istri, seseorang yang melamar kamu, dan kamu bisa menikah dalam waktu yang gak lama lagi, sepanjang tahun ini atau tahun depan ya. Oke. So kita lihat pesan semesta untuk kamu menonton video ini Virgo. Ada fire, passion, waterfall atau effortless, tsunami, wake up call, dan ada ocean atau ebb and flow. Lalu ada fairies, earth magic, dan di the bottom of the decknya lotus flower atau unfoldment. Lotus flower ini adalah ngasih lihat banget energi saat kamu walaupun ada di posisi toksik, kamu bisa bertahan kuat sekali ya Virgo, ataupun kamu yang berusaha dengan Virgo, seperti layaknya bunga lotus ya, atau bunga teratai yang bisa hidup di air yang sangat kotor, namun dia bisa untuk mekar ya, indah banget bunganya ya, bahkan biji tanamannya juga bisa dikonsumsi ya. Aku pernah dengar, walaupun aku belum pernah coba, namun aku dengar seperti itu, banyak manfaatnya. Bahkan aku juga baca lotus itu atau teratai adalah yang bisa bergenerasi sendiri. Jadi dia bisa kayak tidak perlu ada pembuahan ya, dia bisa untuk hidup sendiri, berkembang sendiri ya. How beautiful it is ya, betapa indahnya dia. Jadi di sini walaupun kamu ada di posisi yang gak baik, hubungan gak baik ya, kamu tetap bisa mekar, bangkit. Namun saat kamu bengkar dan bisa bangkit, apakah kamu tetap ready dan siap bertahan dengan seseorang seperti ini, menerima dia lagi misalnya? Kamu bisa berpikir lagi ya, mungkin apa yang kamu bisa handle sekarang bisa kamu handle, namun apakah bisa kamu handle sampai 5, 10, atau 50 tahun lagi? So pesan semesta adalah sadari air itu selalu pasang surut, ups and down kehidupan itu ya, seperti layaknya pernapasan. Apakah kamu siap ya jika hal ini terulang lagi? Oke, pikirkan lagi matang-matang ya, kamu tahu apa yang terbaik untuk diri kamu. Okay, so that's it ya, I think that's all. Aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya untuk Virgo.